Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Ambiar. Gimana hari ini? Semoga baik-baik aja semuanya ya. Kita mau mengucapkan turut berbelasungkawa. Kemarin ada satu gedung perkantoran di Jakarta, kebakaran 20 orang meninggal Keramat dunia. Jati ya. Iya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan Tragis semoga sekali sih. mereka yang meninggalkan kita diberikan tempat terbaik dan juga husnul khotimah. Dan kita tuh sedihnya ngelihat mereka yang berpulang ini karena sedang mencari Jalan nafkah keluar. dan juga rezeki ya untuk Iya. keluarganya, betul. Dan mereka meninggal dunia bukan karena ya memang kebakaran, tapi karena kabarnya menghirup asap yang begitu pekat Pasti. di Mereka cari jalan keluar Iya. karena stuck ada di atap. Semoga baik-baik aja. Hari ini para pejuang rupiah, para pejuang nafkah ya. Semangat semua buat semangat keluarga. Tapi juga dari Selalu dalam lindungan Allah Amin, kita amin, ya semua Rabbal ya. alamin. Tapi juga dari kejadian itu yang harus benar-benar dipelajari adalah pembangunan sebuah gedung. Dari emergency exitnya harus dipikirkan, liftnya seperti apa, karena mungkin tidak ada itu jalan keluar penting. lain. Benar Iya ya. betul, itu kayak sebuah ruko yang ditinggiin simulasi gitu. juga. Drilling ya kalau di luar Iya, negeri itu betul. ya. Pada Ada naik di atas simulasinya. orang-orang. Ya. Sobat Ambiar yang pasti kita berharap buat Sobat Ambiar yang hari ini bekerja semangat selalu, semangat beraktivitas. Jangan lupa untuk selalu memberi kabar untuk keluarga karena kabar adalah satu hal yang sangat dirindukan bagi keluarga yang mungkin udah lama ditinggalkan sama Sobat Ambiar hanya untuk sekedar tentu saja mencari rezeki ya. Iya. Dan berbicara mengenai kehilangan, kehilangan juga mengajarkan kita bahwa sebetulnya hidup ini hanya sementara dan kita hanya singgah. Di tanggal 29 November yang lalu kita kehilangan seorang selebriti Gary Iskak yang meninggal dunia karena kecelakaan tunggal. Dan di pagi hari ini kita akan hadirkan sang istri, ini dia Richa Iskak. Halo Teteh. Richa, mendengar kabar di tanggal 29 November, kami syok, kami berduka, kami pun juga bersedih pasti tentu saja. Dan kami di sini mengucapkan turut berbelasungkawa, semoga Richa sama anak-anak diberikan ketabahan, kekuatan, keikhlasan. Dan kami doakan insya Allah almarhum husnul khotimah. Amin. Amin ya. Richa, jaket siapa itu? Jaket almarhum. Masya Allah. Lagi aku pakai. Waktu datang ke sini memutuskan untuk pakai jaket ini, pas mau pakai dan saat pakai itu apa perasaan? Nggak tahu, tiba-tiba klik ada yang mungkin almarhum kali ya. Beliau kayak biru. Ya udah aku pakai ini. Hari ini tepat 12 hari hidup lebih. tanpa almarhum ya. Ya. 12 hari pertama apa rasanya? Kayak masih ada aja sih. Iya. Kayak masih, karena kan kawan dalam Islam itu sampai 40 hari masih ada sama kami. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Kita akan lihat terlebih dahulu bagi-bagi Ambiar mengenang Gary Iskak. Ke sini biasanya samping ada suami ya. Kayaknya belum lama deh kesini. Iya, belum lama betul. Belum Iya. sama anak-anak ya. Betul. Richa, Bulan lalu. Iya. boleh diceritakan kronologisnya seperti apa yang Richa ketahui? Jadi itu hari Jumat, aku kan pas banget lagi ada event. Udah izin sama suami, ayah aku ada event ya tanggal segini. Iya ngomongnya udah seminggu yang lalu tuh. Terus ya udah pada hari itu sebenarnya beliau itu sudah selesai syuting kan sama Demian. Jadi emang kayaknya mau spend time sama keluarga gitu. Tapi kan aku nggak bisa. Terus anakku yang kecil lagi main di rumah temennya. Si kakak juga habis pulang sekolah nongkrong sama teman-temannya. Terus pas sampai rumah, ayo kak mau nonton. Jadi kan beliau itu sering suka nonton kan, nonton bioskop. Terus ya ayah aku capek. Ya kakak kan ayah pengen nonton sama kamu gitu. Terus mungkin waktu itu almarhum memang mungkin tidak mendapatkan ya, gue pengen spend time sama keluarga nih tapi pada pergi. Nyesel sih sebenarnya tapi ya sudah udah kadarullah ya, udah jalannya Allah. Terus kemudian beliau ya udah gue nongkrong aja. Jadi hari itu memang beliau tuh lagi libur. Oke. Udah nongkrong aja main ke bengkel. Jadi ada bengkel temennya daerah Rempoa, terus habis di rumah mamah main, mampirlah ke situ. Terus karena kan aku tahu suamiku ya, karena udah lama gak naik motor ereking itu kan. Bisa kali ini iseng pinjem dong mau nyobain. Kakak maksudnya. Oh dia. Iya, almarhum. Iya ya. Aku udah pergi kan yang sore itu habis asar. Terus dia nyoba tuh kayak test drive lah udah lama berapa tahun gitu kan. Wah enak nih, dia sempat balik lagi. Jadi kayak cuma bentar doang,
Terus dia balik, mungkin dia ngerasa enak nih ya rackingnya, pinjem dong mau ke rumah ambil baju sebentar gitu. Oke. Ke rumah, terus temennya bilang, bang saya temenin ya. Nggak usah, nggak temenin bang, abang nggak pakai helm. Udah nggak usah, yaudah kalau mau temenin, gue jalan duluan, dia di belakang. Jadi sebelum temennya mau naik, almarhum tuh udah jalan duluan. Cepet banget tuh, ngoeng gitu, udah ngebut banget gitu. Terus kan itu jalurnya bisa dua ya, ada yang lurus, ada yang belok kiri, sama-sama tujuannya ke situ. Entah kenapa beda arahnya, jadi temennya yang belok kiri, terus almarhum lurus, kemudian belok kiri ya itu yang ke arah tempat cuci mobil. Ini kejadiannya di situ. Sampai temennya tuh udah sampai komplek aku. Nanya sama security, Bang Gary udah lewat belum? Nggak ada bang. Udah sampai komplek Sudah duluan. sampai, jadi karena beda gitu. jalur kan. Beda arah. Iya, Jadi dia nggak tahu dia kejadian nggak itu, tidak tahu, melihat ya. karena beda Karena jalurnya. beda jalan. Iya, iya, Kenapa iya. kok beda jalannya? Berarti Bang Gary nggak langsung ke rumah ya Kak? Mungkin masih pengen. Kayaknya kalau dari tracknya ya, karena dia bawa erek yang dia pengen. Iya. Kebut-kebutan Iya, dulu. dia memang melewati agak jalan muter. yang enak Iya, tuh, iya. yang ada challenge-nya mungkin ya. Kalau yang lewat jalur yang sebelah sini ya biasa, jalannya kecil Oke. dan banyak polisi tidur. Baik, temennya udah sampai komplek, tanya security, almarhum belum juga sampai ke Iya, rumah. iya. Kemudian Langsung dia feelingnya nggak enak. Nggak lama dari situ ada kabar langsung. Rica pertama kali dapat kabar dari siapa? Dari temennya yang bareng sama almarhum ke bengkel. Artinya itu temennya mencoba untuk menyusuri jalanan kemana kok nggak ketemu ya? Iya. Akhirnya dikabarin, udah langsung menyebar beritanya. Jam berapa dikabarin? Kurang lebih jam 1:30. Setengah dua pagi ya. Dua. Itu Rica langsung menuju tempat kejadian perkara atau langsung ke rumah sakit? Langsung ke rumah sakit, karena kan aku tuh baru sampai rumah jam 12 yang sama saya itu kan kita bisa ada acara, terus pas bubaran bola tuh macet banget jadi telat sampai rumah. Jam 1-an gitu 1:30 aku baru mau tidur, baru berapa menit, 5-10 menit tiba-tiba bun dari pagar temennya ngasih tahu. Temennya. Di rumah sakit keadaan almarhum seperti apa saat Rica tiba di sana? Pas aku datang udah di IGD, pas aku masuk nggak kuat karena masih ngobrol sama nggak sadar sama sekali karena itu darahnya sudah banyak dari hidung, dari mulut udah banyak banget. Aku tuh nggak bisa lihat darah kayak oke aku harus gimana, aku panik kan, jadi oke, aku tenang dulu, ya udah aku cuma lihat, aku balik lagi, aku duduk di IGD. Oke. Kemudian ada tindakan yang dilakukan pihak rumah sakit. Ada, jadi karena pendarahannya ongoing, dia nggak berhenti karena pembuluh darahnya pecah, itu nyambung ke penyakitnya yang sebelumnya, pecah, kena benturan, terus dari pihak rumah sakit, dari dokter jaga bilang, kami hanya bisa tindakan inkubasi, oksigen, Oke. ya itu aja. Tapi pendarahannya ongoing nih Bu, itu aja nggak bisa Nggak bisa di stop, berhenti. nggak bisa. Maaf Kak, katanya kemarin sempat dengar kabar tapi itu benar atau enggaknya pada waktu di tempat kejadian perkara itu sempat didudukkan gitu ya, sempat didudukkan gitu loh, maksudnya pas Diberikan, jatuh iya. ya didudukkan Diberikan dikasih bantuan. Iya. Dikasih bantuan supaya CPR misalnya. CPR. Kalau waktu pas di IGD sih belum ya, Oh enggak. jadi hanya Berarti udah nggak mereka sadar sebenarnya ya. memang sudah tidak sadar, tapi memang Oke. itu aja sih dokter itu dia sibuk biar berhenti aja darahnya. Baik, yang artinya tindakannya hanya itu saja yang bisa dilakukan sampai dengan Gary Iskak menghembuskan nafas terakhir. Rica ada di sampingnya? Pada waktu itu aku telat sampainya. Telat. Jadi kan itu kita dari malam, kita standby di situ sampai pagi. Kemudian aku sempat pulang sebentar. Oh pas ditinggal. Iya, aku sempat pulang sebentar karena aku juga mikirin anak-anak, so aku harus balik lagi. Iya. Kita semua belum pada tidur, akhirnya pas sampai sana udah nggak ada. Oh. Saat pulang dulu sebentar ke rumah untuk memastikan anak-anak dalam keadaan baik-baik saja, Rica bilang apa ke anak-anak saat itu? Cuma bisa bilang doain ayah aja, ayo kita jalan lagi. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dinyatakan meninggal dunia pada pukul 9 Pas aku datang, 9 pagi. aku kurang baru lebih ya. tahu, iya. Kemudian Nggak, dimakamkan. bukan by phone. Gary udah nggak ada nggak. Jadi kayak Ica kamu sekarang kesini, Bun kesini Bun. Itu feeling pasti udah kuat ya. Iya. Dan dimakamkan selepas zuhur. Wafatnya itu jam 9.24. Dimakamkannya Dimakamkannya itu pada asar. pada asar ya. Oh pada asar baik. Kan Ya, kita karena kan proses dimandiin ya segala ke macam ruang waktu itu. jenazah, dibersihkan, Sobat dimandikan. Ambiar, kita mau kasih lihat
Ini proses pemakaman almarhum. Tapi hebat ya anaknya Teteh. Dia menguatkan, dia ngeliatin mamanya gitu. Hebat. Kalimat apa yang keluar dari anak kamu saat itu mencoba menenangkan Hebat. Richa? Ade itu nggak ngomong apa-apa sih, cuma memang she's the sweetest person aja gitu, emang manis banget anaknya. Karena memang aku di rumah juga men-treat anak-anak seperti itu. Almarhum juga, jadi kalau salah satu di antara kita lagi sedih, lagi bete, lagi kesel, udah bun, terus dadanya bisa pusap, sini peluk, sayangnya ayah, sayangnya bunda, gitu-gitu deh. Jadi mungkin ya anak kan tergantung kami ya orang tua ya, mungkin dia copycat juga, jadi ya dia melihat orang tuanya nge-treat aku seperti itu, ya dia mencontoh. Sepertinya sih begitu. Kak, waktu malam-malam ini sempat WA nggak, maksudnya kabar-kabaran, kan kakak ada acara, suami juga Itu ada masih acara. WA. Oh masih WA? Masih. Chat terakhir Jadi apa? aku tuh lagi di event tuh gini mulu sama beliau. Bun, tolong pesenin obat ya. Bun, tolong liatin dong film ini jam berapa ya. Bun, ini nih. Iya, ya Allah, bawel amat sih kayak gitu-gitu sih. Iya, ayah, iya. Bun, ini. Iya, pelan-pelan satu-satu aku bilang gitu. Yang ini nggak ada filmnya, nanti obatnya aku pesenin. Oh ya udah. Gitu. Kan masih chat-chatan, itu terakhir. Nggak ada firasat sebelumnya kak, mimpi atau apa, ada firasat kakak sendiri? Kalau beliau masih ada sih ya, mungkin kita nggak bakal mikir itu firasat, sama sekali nggak ada. Tapi mungkin beberapa bulan sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya tuh udah kayak dikasih sign aja sih. Cuma Apa kan aku nggak misalnya? mungkin denial. Misalnya? Waktu Lebaran tahun ini ya, berarti ya belum tahun lalu ya, masih Iya, tahun tahun lalu. ini. Kan anak-anak tuh semua kumpul di rumah, semua kumpul di rumah. Terus anak-anak sambungku tuh pada bilang, ayah aku pulang dulu ya, mau nginep di rumah abang gitu. Dan aku nggak pernah, anak-anak juga nggak pernah lihat ayahnya semarah itu. Biasanya kalau marah, apa sih kamu, kenapa sih gini-gini, itu enggak. Kenapa pulang? Melotot matanya. Marah. Kamu udah jarang kesini, udah jarang nengokin ayah, ngapain di sana? Nginep di sini semua. Pada diam semua, pada nunduk. Iya, bawa ambil bajunya, nginep di sini. Nanti kalau Lebaran tahun depan ayah nggak ada gimana? Aku yang, aduh kenapa ngomongnya begitu ya. Tapi memang semenjak beliau berhijrah itu memang yang dipikirkan itu selalu kematian. Ya insya Allah ya kalau umur ayah masih ada, kayak gitu-gitu selalu ngomongnya begitu. Itu beberapa tahun yang lalu selalu ngomongnya seperti itu. Richa, kita juga mau kasih lihat yang satu ini, nanti Richa boleh ceritakan. Richa Iskak alami perubahan dari sosok Gary Iskak. Curhat ngerasa capek sampai susah makan. Gimana curhat capeknya Teh Richa? Karena penyakit almarhum itu kan membuat semua organ tubuhnya nggak enak. Ya, dia kan sudah banyak, tubuhnya itu dalamnya sudah hancur sebenarnya. Cuma kan dia tetap fight buat keluarga. Gue harus bisa. Jadi dia tuh sering banget curhat, capek kan dia sudah drain ya di rumah. Kan di luar itu dia berusaha, gue baik-baik aja, gue sehat. Linu-linu gitu badannya. Iya, capek badan. Capek semua. Jadi kalau sakitnya sudah mulai fungsi tubuhnya drop, berkurang, ya, ke moodnya berubah, ke semuanya berubah termasuk sampai, makan ya, iya termasuk kayak, males kayak gitu-gitu. Dia tuh sebenarnya suka makan, cuma kalau udah moodnya udah turun, dikasih apapun pasti nggak mau. Tapi di luar dia tidak mau memperlihatkan itu. Gitu. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini. Kenangan terakhir Gary Iskak sempat pamitan dan beri hadiah kepada anak. Pamitan gimana maksudnya? Almarhum itu ada satu kebiasaan kalau mau jalan, mau pergi. Kalau kita kan pergi, jalan dulu ya, pergi dulu ya. Kalau beliau enggak, Bun,
pamit dulu ya. Aku marah dong, kayak ambigu aja gitu. Bahasa itu tuh Kalimat nggak enak. ya, betul Iya. betul. This is your home. Kamu balik lagi ke sini ngomongnya jangan pamit, nggak boleh. Kan bisa bilang jalan dulu ya. Gitu. Oh iya enggak, maksudnya jalan dulu. Ya nggak gitu, Bunda nggak suka. Aku bilang gitu. Nah terakhir yang pas aku pergi yang hari Jumat itu cuma ada kakak di rumah. Sempet kasih beberapa barang. Ini barang ayah, kamu jaga ya, barangnya bagus tuh buat kamu nih, hadiah buat kamu. Apa itu? Ada topi, ada baju batik. Karena kan kakak tuh kan sudah remaja ya, Iya, jadi iya. barang-barang ayahnya juga bisa dipakai sama dia. dia. Ya udah ayah pamit dulu ya, ngomongnya begitu. Terus kakak bilang sama aku tuh belum sempet salim loh, tapi ayah buru-buru jalan. Tapi anak-anak sekarang gimana di rumah? Kan biasanya ada anak yang hari H, hari besoknya kuat, tapi nangis gitu baru ya, Ki. berasanya baru sekarang gitu, atau enggak? Atau yang salah satu? Mungkin melihat akunya sudah bisa tegar dan kuat ya. Iya. Karena kan aku juga harus kuat buat anak-anak. Tapi kenapa Terica sekuat ini? Ya itu yang membuat aku pun tadi mau bertanya. Hebat loh. Bahwa hijrahnya seorang Gary Iskak kemudian mengingat mengenai kematian, disadari atau tidak pasti menular kepada sang istri yang pada akhirnya mempersiapkan secara hati ya bahwa kemelekatan itu satu hal yang harus kita lepaskan. Iya, iya. Tidak ada yang abadi. Akhirnya akan kembali kepada sang Khalik, Pasti. sang pencipta. Pasti. Yang membuat Richa tuh kuat Tabah, apa sih gitu. tabah. Dari semua yang hadir di sini kehilangan orang tercinta, kami bisa bilang bahwa Richa adalah salah satu yang kami lihat begitu tabah untuk menghadapi ini. Walaupun nggak tahu kalau Kalau di hati rumah, kita, atau hati lagi pasti sholat hancur. lagi apa. Tapi Iya. kan bisa sekuat ini kan luar biasa. Satu yang diajarin almarhum itu selalu bilang pikirin akhirat dulu Bun, kalau kamu udah mikir akhirat nanti dunia kamu akan ikutin sendiri. Terus aku juga mikir bahwa kita kan di sini hanya rumah sementara ya. Singgah. Nanti akan balik lagi ke sana dan bukan punya aku. Jadi kalau aku terus-terusan nangis, sedih itu udah pasti, berduka itu udah pasti. Tapi kalau aku nggak ikhlas, kasihan almarhum di sana. Itu aja. Kalau aku masih ngeraung-raung setiap hari, kasihan almarhum nanti nggak tenang di sana. Pasti akan ada tuh nitip pesan dari mimpi atau apa, itu pasti nggak bakal tenang. Sudah dimimpi. Sampai saat ini belum, tapi lewat teman dekat. Oh maksudnya Kak, mimpi ke teman kakak gitu? Iya, Apa cerita yang dia sampaikan? masih nanyain aku terus, masih mikirin aku terus. Aku bilang udah, nanti kalau datang lagi Teteh, aku titip pesan, nggak usah dipikirin, aku udah tenang, aku udah kuat. Karena kalau aku nggak kuat, kasihan anak-anak. Ya betul. Richa, kita juga punya kenangan tentang almarhum di pagi-pagi ambiar saat bersama dengan Banyak. Richa. Kita mau kasih lihat dulu ya sebentar. Iya. Ya. Sekarang semuanya sudah berubah. Apa yang paling dirindukan dari almarhum? Pelukannya sih. Itu aja. Sorry. It's okay. Take your time. Nih, tadi aku udah nahan, nggak bisa juga ternyata. Maaf. Gak apa-apa Teh. Ya, itu aja. Richa masih kuat? Insya Allah. Kita boleh Masih kuat? lanjut? Boleh. Sobat Ambiar, mengenang Gary Iskak almarhum. Richa, kita punya sebuah tayangan untuk Richa.
melepas tangis terkadang bisa meredakan atau juga mengurangi beban yang ada dalam pikiran termasuk juga hati. Richa, Iya. kalimat apa yang tidak akan pernah bisa dilupakan dari almarhum? Apa ya? Beliau selalu bilang jangan nyerah ya bun gitu, karena beliau itu satu-satunya orang yang selalu nyemangatin aku kalau lagi down. Even kayak kita lagi, ya namanya rumah tangga pasti suka yang berselisih lah, beda pendapat gitu. Kalau kadang lagi kesel, aku lagi kesel sama dia, tapi dia yang nyemangatin. Bunda udah ya, jangan marah-marah terus. Bunda udah jangan nyerah ya sama ayah kayak gitu sih. Richa, kita ya. boleh berpindah tempat. Kita mau mengajak Boleh. Richa Boleh. Punten. dalam suara kerinduan. Gimana? Melepaskan kerinduan, melepaskan rasa apa yang ingin disampaikan. Seandainya Richa bisa menyampaikan sesuatu untuk almarhum yang belum sempat tersampaikan, diangkat teleponnya dan sampaikan. Silakan. Assalamualaikum ayah. Ayah yang tenang di sana, kuat-kuat, jangan khawatir sama bunda dan anak-anak. Insya Allah ada Allah yang selalu menjaga. Bunda hanya kangen sama pelukan ayah, sama semua pesan-pesan ayah buat bunda. Sabar di sana, yang kuat. Nanti insya Allah kita ketemu lagi. Ya, assalamualaikum. You are really tough. Kamu Thank kuat you. sekali. Ya, luar biasa. Kita berharap itu pun yang dirasakan oleh anak-anak. Terima kasih Richa sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Sekali lagi kita juga minta doa dari Sobat Ambiar, semoga almarhum husnul Amin khotimah. ya Allah. Dan kehilangan sekali lagi mengajarkan kita bahwa rapuhnya hidup, tapi kuatnya hati. Kita akan bersaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Rindu aku sangat rindu.